Mungkin itu alasannya waktu itu yang gua baca sempat ada ketegangan di Padi. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Salah duanya atau yang salah satu yang paling penting apa? Memang ada konflik gitu. Tapi ya berujung pada itu juga sih. Pada kejenuhan di dalam. Pada kejenuhan di dalam. Ngumpulnya pertama itu. Hanya berlima. Okay. Benar-benar berlima. Nggak pakai manajemen itu Mas ya? Nggak pakai manajemen, label nggak ada ya? Nggak ada, cuman benar-benar anak 5 ini. Sama kayak anak 5 di tahun 97 dulu. Benar. Kalau berubah nama biasanya ada yang diganti. Misalkan kayak Peter Pan jadi Noah gitu kan. Berarti kan ada member-member yang mungkin ngebawa nama band yang lama, terus tiba-tiba nggak ada lagi di form yang baru gitu. Lah Padi kan formnya itu aja. Dari Padi yang lama, yang ini ya tetap aja ada Mas Ari, Mas Rinda, Mas Fadli, Piyu, Yoyo. Tapi kok tiba-tiba ada reborn-nya kan gitu. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang nih mungkin. Oh iya. Di 2025 kan udah mulai nggak ada distorsi ya nih. Ya kan? Semua musik kan rata-rata futuristik semua nih. Oh iya. Mas Ari ngelihatnya Padi ini 2025 nih ada feature baru apa lagi di. Kita sekarang lagi menggarap album. Wow. Ini nih. Album ke-8. Udah selesai, tinggal take vokal ini. Sekarang lagi take vokal. Tunggu aja nanti ya. Gue suka nih, ini gue suka nih. Ini gue suka nih. Gue baru tahu loh ini. Oh ada album ke-8. Ya. Ini agak apa istilahnya ya? Agak pemaksaan. Karena gini, intinya Indonesia ini adalah salah satu negara penghasil gitar terbesar di dunia. Hah? Iya. Semua brand gitar dunia 60% dibikin di Indonesia. Hah? Iya. Sebutkan apa yang Anda tahu merek gitar? Fender dibikin di Indonesia. Oh iya? Iya. PRS, Ibanez. Steinberg, Epiphone. Iya, Epiphone. Hampir semuanya dibuat di Indonesia. Apa yang lo lihat di episode kali ini itu menggunakan pendekatan mentalism, sebuah seni yang menggabungkan antara neuroscience, psychology, dan teknik yang sering dipakai oleh pesulap. Sehingga apapun yang lo lihat di episode kali ini tidak ada rekayasa, tidak ada setting, dan tidak ada orang yang dijanjikan agar efeknya berhasil. Semuanya murni cara kerja otak manusia. And this is Experiment. Oke, selamat datang lagi di Eksperimen. Ini adalah kumpulan dari eksperimen tentang bagaimana caranya manusia berpikir. Jadi gue tuh akan banyak ketemu sama banyak orang, ngobrol sama banyak orang supaya mencari tahu bagaimana sih caranya manusia itu berpikir. Nah, yang kali ini ada di depan gue, ini gue kenal sama beliau dari SMP. Gue yang kenal, dia yang kenal gue, udah pasti. Hero gue ini, legend. Mas Ari Padi. Gila. Keren, Ras. Keren. Aduh, gue grogi gue. Waduh. Gue denger lagu Beri Aku Arti itu SMP, men. SMP. Iya. Itu lagu yang kan Beri Aku Arti itu di album pertama ya? Pertama ya, betul. Iya kan. Itu di SMP. Gila. Gua tahu Sobat itu di festival band SMP itu dulu, gila. Oke. Nah, karena ini eksperimen, Mas Ari. Eksperimen. Iya, jadi gua mau ngelakuin eksperimen. Ada mind trick yang mau ditunjukin ke Mas Ari. Kita pakai kartu remi, ada 52 kartu remi. Ya. Kartu remi biasa, tapi yang pengen gue lakukan itu sederhana. Cukup ngebaca. Kan biasanya kan kalau kita main kartu remi kan, kalau kita bisa tahu kartu yang dipikirin orang lain, sakti dong. Maksudnya kita bisa menang. Apapun. Nah ini yang mau kita lakuin. Jadi ada 52 kartu secara tertutup. Mas Ari boleh pilih yang mana aja terserah. Dipilih, kemudian dilihat dan dihafal. Bebas, mau yang mana aja. Ya, yang itu boleh. Ya. Silakan. Kemudian diletakin ke sini. Di atasnya? Iya, di atasnya. Boleh.
Nah, Mas Ari itu bisa ngocok nggak? Enggak, maksudnya ngacak kartu. Ngacak kartu bisa dong? Bisa, yang biasa. Bisa, yang oke. normal biasa. Silakan di ngacaknya ngocok kartu kayak gimana aja. Kan begitu-begitu aja. Sudah ya? Cukup? Jika sudah, taruh di sini. Lagi deh. Oke. Biar 2 kali. Boleh, silakan. Oke. Nah, eksperimennya adalah gimana caranya orang bisa membaca gestur yang paling kecil dari manusia lainnya. Itu adalah eksperimennya. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau kartu remi itu ada 4 simbol. Ada wajik, ada skop, ada keriting, sama ada hati. Nah, Mas Hari pasti sudah ngelihat, udah mikirin satu, yang gue tebak dari gesturnya Mas Hari mikirin hati, bener? Iya. Ya, bener ya. Deg-degan juga gue takut salah. Oke. Dan ada angkanya juga, ada As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Berarti salah satunya ada di kartunya. Kayaknya gue tahu nih, sebentar. Oke, kayaknya. Oke. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi ada satu kartu yang udah gue tebak di sini, Mas Hari. Boleh sebutin kartu yang tadi Mas Hari lihat? Tunggu, ini nebak atau pakai teknik nih sebenarnya? Pakai teknik. Tekniknya, oke. Iya. Sebutin dulu kartunya apa? Oh, sebutin dulu. Iya. 8 hati. Serius? Serius, 8 hati. Waduh, sama legend nih beda nih emang gue. Karena yang gue tebak emang 8 hati. Woi. Beda. Luar biasa. Mas Ari, aduh, kita hari ini mau ngobrol banyak soal Mas Ari karena setelah gue lihat di banyak YouTube ya Padi, Mas Ari orang yang paling jarang ngomong. Oh iya. Kenapa begitu Mas Ari? Mungkin bawaan dari sononya kali ya. Oke. Dari bunda mengandung memang Waduh. seperti ini. Padahal menarik loh ngobrol sama Mas Ari. Iya, karena kan kalau ngomongin padi itu pasti yang ngomong kalau nggak Mas Piyu, Mas Fadli, tapi Mas Hari itu jarang buat. Oh iya, kemarin kakak saya habis dites sama kantornya, terus itu dites juga di keluarga. Oke. Saya ini memang introvert. Oh, I see. Iya, introvert. Jadi mungkin itu jawabannya. Kalau Oke. kenapa? Jadi ya introvert gitu kalau nggak. Memang kalau mau ngobrol itu kalau yang udah kenal atau sudah Iya. nyaman ya dengan lingkungannya ya. Iya. baru Ditanya dulu baru ngomong gitu. Oke. Mas, gue mau nanya nih Mas. Ya. Padi itu tahun berapa ya Mas? Terbentuknya Mas? 1997. Itu terbentuknya? Terbentuknya. Kemarin tahun ini ulang tahun yang ke-28 tahun. 28 tahun? Iya. Wow. Berarti 97 itu belum album ya? Singles. Iya belum tentunya. Oh masih sobat ya? Masih demo-demo dulu dong. Oke. 97 Dulu itu. tuh single pertamanya apa ya? Sobat. Itu masuknya di kompilasi. Kompilasi. Iya, Oh, Indie 10 namanya. Iya. Dari Apa Sony namanya? Music. Indie 10. Indie 10. Indie 10. Indie 10. Ya. Indie 10. Oke. Sony Music. Dari Sony. Sony Music bikin kompilasi, kita dimasukkan di situ. Itu yang pertama. Setahun kemudian album yang berjudul Lain Dunia, yang ada Beri Aku Arti. Iya. Ada Beri Aku Arti itu. Mahadewi. Ada Mahadewi. Sudahlah, Iya. Begitu Indah. Begitu Indah. Oh, Begitu Indah itu album pertama ya? Album pertama. Begitu Indah. Iya, gila. Betul. Ya. Iya, gua kan tahu karena kan lagu itu sempat merajai, maksudnya sempat merajai. Ya di era-era itu hiburannya cuman dengerin itu kan waktu itu kan. Ya dulu kan nggak terlalu banyak ya, Iya. musik pendatang baru ya. Iya, benar. Jadi memang bisa diingat ya. Berarti itu 98 ya? Ya 98. 98 kan? Iya, Indie 10 itu single pertama itu 98. Oke. Nah, kalau gua mungkin sekarang Padi udah nggak seperti dulu ya. Tapi kalau nggak seperti dulu awal-awal terbentuk. Tapi ini musisi question nih, anjay, musisi. Padi itu dulu niru siapa sih? Awal-awal ya, bukan sekarang, tapi yang awal-awal nih. Kan ada band yang kita main gini aja nih, kayak Led Zeppelin. Nah, bisa gitu tuh.
Kalau dulu tuh Padi gini, kita masing-masing punya heroesnya masing-masing ya, punya kesukaan band masing-masing. Jadi band-band kesukaan masing-masing itulah yang boleh kata dirangkum ya, gitu, dirangkum. Kita dulu awal-awal kan juga pasti mainin band-band luar kan, gitu. Ya. Dulu sering dibawa apa, Padi? Pearl Jam. Oh, alternatif juga berarti? Iya, Fadli karena suka alternatif. Wow. Counting Crows dulu, ya zaman-zaman 90-an mungkin tahu ya Counting Crows. Terus Iwan Fals kita sering bawain juga, ya. Terus Foo Fighter. Ya. Oktober nanti ya, Oktober mau datang. Oh ya mau datang. Iya mau datang dia. Makanya lagi nabung nih Mas. Ya. Ada Dave Matthews juga, mungkin pernah dengar dulu band Dave Matthews gitu. Police juga, The Police. Police juga sering bawain Police. U2 apalagi. Nah iya itu dia. Itu yang pertama kali dengerin Padi, ini U2 langsung gitu. Mungkin karena Mas Arinya di situ kan? Karena kan. Oh justru enggak sih, justru yang suka U2 itu awalnya Rindra, basis Padi. Iya. Dia yang ngasih meracuniku. Gitu, sehingga aku akhirnya baru tahu juga dari Rindra itu bahwa ada seorang gitaris yang seperti The Edge itu, gitarisnya U2 itu. Karena zaman itu kan era-era hard rock ya, yang gitarisnya yang skill banget gitu ya, gitu. Baru tahu juga ternyata ada gitaris yang tidak melulu technical. Betul. Pakai delay lagi. Benar. Malah. Saya dari Rindra akhirnya teracuni ya sampai sekarang juga akhirnya saya menemukan permainan atau bahasa kerennya jati diri itu ya setelah mengenal U2, setelah mengenal The Edge gitu. Saya sekarang Sobat Padi, teman-teman manggil saya ini namanya Master Effect gitu. Karena ya mungkin dari si The Edge itu juga. Iya, benar. Karena kalau denger YouTube, terus denger Padi itu, di situ baru tahu perannya Mas Ari itu di mana nih. Wah, ini The Edge-nya nih, ya kan? Karena Piu tidak mengambil peran itu kan. Iya, Piu tidak mengambil peran itu. Mungkin Fadli juga ya. Fadli juga mungkin ada bono-bononya gitulah ya. Iya. Cara nyanyinya. Oh gitu. Iya, bener ya. Rada bono ya. Iya. Ini gue suka nih, musisi pasti langsung ya benar. Gila, dokter tahu begituan Mas. Jadi wah, luar biasa nih dokter pesulap juga. Iya. Tapi itu ngerasain puncak nggak ya album pertama? Belum ya. Walaupun begitu indah kan luar biasa. Belum terlalu puncak lah gitu. Ya album 2 kan puncak. Penjualan tertinggi Padi itu di album kedua. Penjualan CD kaset ya zaman itu. Iya. Itu baru ngerasain Everybody Knows Padi setelah itu. Tentunya ya. Tentunya setelah album kedua itu. Dan itu di Kasih Tak Sampai. Iya. Semua tak sama. Apa lagi? Kasih Tak Sampai, Semua Tak Sama. Iya. Ya. Banyak sih lagu Padi sebenarnya ya. Sesuatu yang indah. Iya. Dan itu tahun berapa? Itu udah tahun 2000 ya? 2001-an, lupa saya malah. Ya, kan itu udah 2001 lah kayak 2001. 99 itu album pertama. Iya. 98 singlenya, 99 album pertama, ya 2001 ya. 2001. Gila ini. Orang yang hidup di zaman itu sih, kalian akan tahu apa yang gua bicarain ya pada waktu itu. Begitu Semua Tak Sama muncul tuh, change the game. Semuanya berubah. Nah, gua tuh dulu tapi semenjak pas peak itu Padi akan keliling terus berarti, keliling Indonesia terus. Oh iya dong. Semenjak album pertama tentunya ya itu udah mulai Lambat Laun, akhirnya ya udah terus langsung nggak pakai jeda lah, udah langsung terus masuk industri sebenarnya. Oke. Nah, yang mau gue tanyain gini juga salah satunya.
ini kan setelah, ya silakan Mas. Jadi setelah album yang album kedua itu judulnya apa? Bukan Sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang tertunda. Iya. Oke. Jadi setelah album yang sesuatu yang tertunda itu, ini yang paling banyak nyiptain kan Mas Pio ya? Bener ya? Ya. Nah itu ngebandnya gimana Mas? Maksudnya? Maksudnya bikin lagunya kayak gimana? Prosesnya? Ya tentunya juga pasti dengan kita, kalau Padi ngejam dulu ya. Memang ngejam ya. Cuman memang di setiap itu Pio selalu sudah bawa chord gitu. Oke. Memang perannya lebih di Padi ini perannya masing-masing lah. Gitu. Mungkin juga di kebanyakan band lain juga ya. Jadi selalu ada yang sebagai pencipta lagu lah, boleh dibilang tanda kutip. Gitu. Itu mungkin juga bawaan Orok juga sih. Orok band itu begitu ya. Iya. Tapi itu kalau gue perhatiin band 90-an nggak sih Mas? Maksudnya band di era itu ya begitu. Udah ada yang bawa chord, ngejam, jadi lagu gitu. Kok zaman sekarang kayaknya enggak deh. Gitu ya? Iya, nggak tahu gue kayaknya. Justru kayak zaman sekarang udah ada produser semua yang ngisi gitu. Enggak, zaman sekarang itu hampir dikatakan tidak ada band. Wow. Iya loh, coba sebutkan apa sih band zaman sekarang ini? Iya. Lebih banyak ke solois sekarang ini. Lebih banyak menjual vokalisnya gitu Mas ya? Iya, ekspresif sendiri-sendiri lah, boleh dibilang begitu ya. Jadi solois band dikatakan hampir jarang banget lah. Kalaupun ada juga sedikit ya sekarang. Pokoknya lebih banyak soloisnya lah gitu. Daripada bandnya ya, karena di zaman di era 90-an 2000 kan musik itu yang ngeband ya Mas ya. Iya. Yang trennya di era itu. Nah, setelah beberapa album, Padi itu kita dengernya vakum. Itu nggak bubar ya Mas ya, tapi vakum. Vakum, ya. Ya, vakum. Berapa lama tuh Mas vakum? 7 tahun. 7 tahun. Lama. Awalnya sih rencananya cuma 3-6 bulan gitulah. Vakum dulu deh. Tapi ternyata sampai 7 tahun. Lama itu. Keenakan mungkin, nggak tahu juga deh apa itu. Tahun berapa tuh Mas? 2010 sampai 2017 Reborn. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Pertanyaan gua nih yang mungkin nggak pernah ditanyakan di podcast lain nih. Selama vakum Mas Hari ngapain? Berkelana. Emang iya berkelana. Berkelananya kemana nih? Keliling-keliling atau jalan-jalan atau ada proyek lain atau apa? Project ada musik kimia itu. Oh, musik kimia. Ya. Ya. Tapi saya nggak main gitar di situ. Saya jadi manajernya. Oh iya kah? Oke. Itulah makanya saya bilang saya berkelana di 7 tahun itu. Bener-bener pengen bikin sesuatu hal di luar Padi aja gitu. Musik tetap, cuman aku nggak main gitar. Kenapa Mas? Kenapa banyak musisi yang udah ngeband terus udah famous gitu, kayak Padi lah ya. Terus tiba-tiba di dalamnya tuh kayak ada kejenuhan, kayak gue mau coba musik lain deh atau apa? Atau itu kenapa? Atau mungkin jenuh kan tiap hari bawain lagu yang sama mungkin? Bukan sepertinya. Iya, dipastikan iya. Apa tadi judulnya nih? Eksperimen. Ya. Apalagi musisi penuh dengan eksperimen kan? Iya. Ketika menghadapi rutinitas, ketika eksperimen itu mentok, ya udah kadang-kadang ya ada yang rehat lah, ada yang bubar lah, ada yang ini. Jadi itu manusiawi sih. Iya. Otak manusia, apalagi otak musisi ya, apalagi otak pemain band sangat eksperimental gitu.
mencari sesuatu hal yang baru, eksperimen. Tapi iyalah, kalau dia nggak begitu, dia nggak bisa berkarya, berekspresi. Betul. Nggak bisa bikin lagu terus, nggak bisa bikin karya. Iya. Jadi memang kebiasaannya bisa dipastikan seperti itu. Itu ya karena kan kebayang ya, gue tuh pernah mempertanyakan satu hal, ini musisi gimana rasanya ya? Misalkan dia tuh selalu memainkan lagu yang sama di banyak tempat, lagunya gitu semua kan, dalam benak gue itu malas gak sih kan denger, ya ini lagi kan pasti ada kebosanan gitu ya. Itu berarti itu bisa deadlock pada waktu itu ya. Pasti. Apalagi kalau dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakkan, pasti meledak lah, bisa dipastikan. Susahnya ngeband itu kan seperti itu. Ya. Kalau solois ya terserah dia sendiri. Betul. Kapan mau berangkat, kapan mau pulang, kapan mau berhenti, istirahat. Lagi mentok, cari yang lain gitu. Kalau band kan ya nggak bisa. Selalu di orang itu aja, di grup itu. Oh, mungkin itu alasannya waktu itu yang gua baca sempat ada ketegangan di Padi. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Salah duanya atau yang salah satu yang paling penting apa? Memang ada konflik gitu, tapi ya berujung pada itu juga sih. Gitu. Pada kejenuhan di dalam. Pada kejenuhan di dalam. Diri sendiri tanpa disadari ternyata jenuh gitu. Ternyata jenuh terus nyalain temennya. Padahal temennya juga lagi sensi juga gitu. Padahal ya udah akhirnya menumpuk akhirnya udahlah kita vakum dulu deh gitu. 3-6 bulan ya, ternyata sampai 7 tahun. Kok mungkin nggak balik-balik? Karena begitu dalamnya kali ya, begitu deepnya, akhirnya sampai 7 tahun nggak selesai nih rehatnya. Memang ini sih. Nah, baru 2017 tuh kembali. Kenapa nggak nama Padi lagi, Mas? Kenapa mesti ada reborn-nya? Yang pertama penanda bahwa dan doa juga gitu. Doa dari kami bahwa ini adalah padi yang baru. Doa untuk meninggalkan habit lama yang buruk itu, satu penanda. Itu penting juga sih. Ya. Untuk penanda kita sendiri, untuk kita ngaca gitu nama itu. Yang kedua, saat ini kita ada anggota ke-6. Gue baru tahu. Ya, yang jadi manajer kita sekarang. Oh, ya. Yang Mas Albert. Ya. Dan saat ini ya memang Padi membutuhkan Mas Albert sebagai anggota ke-6. Bahkan konon katanya yang pas dulu ribut-ribut itu penengahnya Mas Albert ini ya? Bukan penengah sih, kita rapatnya di rumahnya Mas Albert. Oh, oke. Ya memang beliau dituakan ya, dan memang secara umur juga memang lebih dari kita gitu. Jadi pada saat itu kita meetingnya di rumah Mas Albert dan vakumnya di rumah itu, gitu. Dan akhirnya salah satu personil mengusulkan gimana kalau Mas Albert jadi manajernya gitu. Terus kami tapi ngumpulnya pertama kali nggak sama Mas Albert sih. Ngumpulnya pertama kali itu. Hanya berlima. Okay. Benar-benar berlima. Gitu. Nggak pakai manajemen itu Mas ya? Nggak pakai manajemen, label nggak ada ya? Nggak ada. Cuman benar-benar anak 5 ini. Sama kayak anak 5 di tahun 97 dulu. Bener. Kayak band SMA nunggu studio band gitu. Satu lagu lagi Mas ya. Ya, itu di tahun 2017 tuh memang benar-benar berlima gitu. Tapi setelah itu akhirnya Mas Albert masuk. Jadi kembali ke pertanyaan kenapa Padi Reborn, ya 2 hal itu. Sebagai penanda dan sebagai penanda juga bahwa kita ada Mas Albert.
Oh, karena memang itu yang nggak banyak orang tahu ya. Karena kan biasanya sebuah band atau institusi lah ya, itu kalau berubah nama biasanya ada yang diganti. Misalkan kayak Peter Pan jadi Noah gitu kan. Berarti kan ada member-member yang mungkin ngebawa nama band yang lama, terus tiba-tiba nggak ada lagi di form yang baru gitu. Lah Padi kan formnya itu aja. Dari Padi yang lama, yang ini ya tetap aja ada Mas Ari, Mas Rinda, Mas Fadli, Piyu, Yoyo. Tapi kok tiba-tiba ada reborn-nya kan gitu. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang nih mungkin. Oh iya. Ya sama aja kayak apa mobil New Avanza. Ya ini New Padi dikatakan. Kan sama mobilnya. Iya benar. Mobilnya sama, nambah fitur. Fitur. Merubah bentuk dikit. Facelift. Jadi all new Yaris misalnya begitu. Ya. Benar setuju ya. Nah, kalau gua lihat nih Mas, dulu tuh musiknya karena hadirnya Mas Ari di Padi ya. Musiknya kan jadi futuristik banget ya. Efeknya jadi banyak. Distorsinya ada karena di era itu kan musik semua band tuh serba distorsi. Ya. Dari Padi itu distorsinya ada, futuristiknya muncul gitu. Di 2025 kan udah mulai nggak ada distorsi ya nih. Ya kan, semua musik kan rata-rata futuristik semua nih. Iya. Mas Hari ngelihatnya Padi ini 2025 nih ada feature baru apa lagi di? Kita sekarang lagi menggarap album. Wow. Ini nih. Album ke-8. Udah selesai, tinggal take vokal ini. Sekarang ini lagi take vokal. Tunggu aja nanti ya. Ini gue suka nih. Ini gue suka nih. Gue baru tahu loh ini. Oh ada album ke-8. Ya, lagi digarap ini. Ya, lagi digarap. Dan kemarin tahun ini muncul tahun ini. Oh, tahun 2025. Rilis tahun ini. Oh, iya. Lagi take vokal itu bentar lagi tuh. Take vokal, mixing mastering, keluar single pertama nih. Kira-kira begitu ya. Iya. Berarti 2025. Iyalah udah ya udah pertengahan tahun ini. Iya benar. Gila ya 28 tahun bersama ya berarti Mas ya. 28 tahun bersama. Dulunya teman SMA Mas? Teman kuliah. Kita sama-sama kuliah di Universitas Airlangga Surabaya. Oh, UNAIR. Teman kuliah. Teman kampus lah. 5-5-nya? 5-5-nya. Satu fakultas? Enggak. Rindra yang beda sendiri. Kita 4 di ekonomi, Rindra hukum. Gitu. Berarti memang gila ya di band zaman dulu ya. Gue rindu denger cerita-cerita band zaman dulu tuh menarik Mas. Ya kan, karena dulu ngerasain gitu, pulang sekolah udah bawa stick. Iya. Ada sobat Padi nih yang mau nanya. Apa? Silakan. Padi lu mau nanya apa? Mas, ada yang menarik di video klip sang penghibur, ada penari kan. Dia nari di tengah-tengah keramaian. Itu ada makna tersendiri Mas. Ada makna tersendiri nggak Mas? Ya kebetulan itu kan kita lagi ke London. Ada undangan main di sana. Sekalian kita bikin video klip gitu. Konsepnya ya tentunya kita paling gampang ya membawa budaya Indonesia kan gitu. Jadi makanya terpikir pakai baju daerah di London gitu. Dan itu sangat unik banget karena musim dingin pada saat itu. Jadi dia pakai kemben gitu kan agak kedinginan. Tapi ya karena memang mau menyampaikan message itu ya udah akhirnya pakai baju daerah itu. Ya. Gitu ceritanya. Ada satu lagu Padi yang paling gak bisa gue lepas dari playlist gue Mas. Sebelum gue kasih tahu, gue nanya Mas dulu. Ya. Kalau dari 7 album yang udah terjadi, lagu yang paling personal buat Mas Hari yang mana? Personal sebetulnya agak susah ya ditanya seperti itu. Cuman oke saya jawab aja lah gitu. Kasih Tak Sampai gitu. Betul, ini jawabannya bikin gue kaget loh. Ini gak ada idealis-idealisnya loh jawabannya. Kenapa? Saya dulu nggak suka lagu itu. Sampai akhirnya Padi vakum.
Dan saya mengalami ada 2 lagu sih sebetulnya ya. Oke, nggak apa-apa, dua-dua juga nggak apa-apa, ceritain. Sama Cahaya Mata. Kasih Tak Sampai sama Cahaya Mata. Yang paling nggak suka sih Kasih Tak Sampai karena menurut saya terlalu romance lah lagu itu, terlalu Tapi setelah saya berada di titik yang di bawah, saya baru bisa merasakan lagu itu gitu. Agak telat sih memang, tapi jiwa rocknya kalah ternyata. Wow. Rintonya lebih. Rinto haram. Rintonya lebih menang. Rintonya lebih menang ya. Rainbow-nya itu ternyata nggak ada apa-apa. Iya. Tahu Rinto nggak tahu? Nggak tahu ya. Gen Z sih, Rinto haram tuh. Gitu. Itu kenapa? Kenapa meaningful sekali? Ya saya merasa sendirian aja pada saat itu, momen itu. Sehingga baru merasakan yang namanya Kasih Tak Sampai sama Cahaya Mata. Cahaya Mata itu lagu Padi yang bercerita tentang anak. Kasih sayang kepada anak lah gitu. Orang tua kepada anak. Ya pada saat itu saya jauh dari siapa-siapa, sendirian. Sama anak jauh gitu. Sama pasangan jiwa juga nggak ada, jauh juga. Jadi itulah tak jawab 2 lagu itu yang paling apa tadi pertanyaannya? Yang paling personal. Personal. Iya. Kalau gua itu yang paling personal adalah ini. Siapa gerangan apa? Gak seperti kekasihku. Bukan. Gak bisa move on. Bukan. Ini siapa gerangan dirinya. Itu kenapa? Apa? Karena itu lagu itu yang bikin siapa ya, Mas? Piu. Ya. Kalau nggak salah. Karena itu lagu sangat spiritual buat gua. Oh, spiritual. Kok bisa? Nggak tahu aja. Gua pas mengartikan itu lagu tuh semuanya ini sih dia ngomongin the one ini. Menurut gua sepenangkapannya gua pas ada di sini gitu. Karena menurut gua lagu itu ini sih nggak bisa didengar sekali itu lagu. Udah Fadly nyanyinya juga catchy, liriknya juga multi tafsir. Terus pertama kali dengar itu dalam keadaan yang lagi di bawah-bawahnya, kenapa lagu ini jadi meaningful sekali. Padahal lagu itu dulunya ya udah selewat aja gitu dan bukan lagu yang paling famous di Padi kan. Iya. Cuman ya sama Beri Aku Arti sih itu tadi. Oh iya, itu lagu keren. Iya. Sebenarnya kalau Beri Aku Arti juga gue banget lah gitu. Banget. Itu kan intronya kan Mas Hari kan? Enggak, Piu sih. Piu itu. Karena tong teng tong teng. Iya. Udah. Sobat Padi nih. Gue sobat Padi gue. Mau daftar besok. Iya. Itu gila. Tapi karena di tahun 98 itu pernah bikin musik kayak gitu sih menurut kita dulu miss ya. Di era slang, bumerang, kan di era-era itu kan muncul. Mas Hari ngelihat musik, walaupun tadi kita udah bahas sedikit, tapi kalau ngelihat di era sekarang nih Mas Hari, musik ini gamenya udah beda. Ya. Zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kayaknya cepet banget, terus udah berubah, tekniknya nggak banyak, ya kan. Sekarang orang nyanyinya udah gitu, laku gitu. Betul. Gimana Mas Hari ngelihat sebagai idealisnya musisi lah, gimana ngelihat musik zaman sekarang? Jujur aja. Jujur li, gue suka nih. Saya nggak bisa mengikuti sih. Ya, kenapa? Musik sekarang. Kenapa? Mungkin zamannya yang berbeda ya. Zamannya yang berbeda sangat bagus, sangat kreatif. Cuman ya udah, saya nggak bisa ngikutin. Satu pun nggak ada Mas Hari. Maksudnya satu pun yang menurut Mas Hari ini oke nih itu. Oke, tapi sepintas saja. Sepintas saja. Dengerin enak lagu ini. Cuman nggak bakal dicari lagi, nggak bakal di setel ulang buat saya. Gitu. Apa yang hilang musik zaman dulu sama zaman sekarang? Saya nggak berani ngomong apa yang hilang, apa yang enggak ya. Cuman
mungkin saja cara pandangnya, cara berpikirnya, cara membuatnya berbeda gitu. Oke. Ya zaman anak sekarang kan otaknya beda sama Betul. otak dulu. Otak dulu waktu kita bikin lagu nggak ada internet, nggak ada YouTube segala macam kan, lebih natural kalau saya bilang ya, lebih natural ya. Kalau sekarang kan udah campur aduk, udah informasi itu nggak ada batas kan gitu. Jadi pasti mindsetnya berbeda gitu. Lebih bagus-bagus, jago-jago anak sekarang untuk instrumen ya. Anak-anak kecil sekarang jago banget. Bikin lagu juga bagus-bagus. Saya bilang enak banget sih ini lagu, tapi nggak pernah cari ulang, nggak pernah. Nggak pernah menempel gitu ya? Iya, dan tidak pernah saya cari ulang lagi gitu. Kalau denger lagi, enak lagu ini. Gitu. Apa mungkin karena sistemnya kali ya Mas? Dulu kan mungkin kaset kan kita denger sampai bolak-balik itu AB, putar lagi AB. Jadi kita lagunya tuh nempel terus. Mungkin juga buat saya tuh terlalu banyak informasi udah gitu ya. Udah nggak ada filternya lagi gitu. Nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi yang pasti itu saya bilang lagu ini enak, cuman nggak akan tak cari lagi, nggak akan tak puter lagi gitu. Kecuali nemu lagi, enak lagu. Ya nikmatin juga gitu. Ya. Iya. Ya ini sih yang bikin musisi sekarang juga sebenarnya kebingungan ya. Ini gimana nih caranya gue mau ngejual lagu gue kayak gimana nih gitu. Label sudah tidak seperkasa dulu kan. Sekarang semua orang bisa masuk digital store, udah bisa famous gitu. Plus minus ya, plus minus. Kalau dulu kan ada saringannya. Ya. Untuk promo ya paling 3, ya cuma 3 sih, apalagi TV, radio, majalah itu aja kan. Udah disaring itu. Sekarang kan kerannya udah terbuka lebar. Udah dol. Di satu sisi lebih mudah orang berkarya. Di satu sisi infonya mudah banget. Banjir udah. Ya. Banjir. Gimana coba kalau banjir? Wah, udah nggak kelihatan lagi kan mana yang ini. Ya. Gitu. Benar. Plus minus. Ini itu plus minusnya. Nah, di 2025 sekarang, Mas Ari itu ngapain aja selain Padi ya? Kita kan semua udah tahu lah Padi mau bikin album. Mas Ari-nya nih ngapain nih di 2025 nih Mas? Oh ya, 2025 saya sudah menggeluti satu bidang udah 5 tahun ini. Oke. Yaitu memproduksi gitar lokal. Nah, ini dia. Gue suka nih. Ya, udah berjalan 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Apa mereknya Mas? Homer namanya. Homer? Iya. Brandnya Homer, PT-nya Homer Indonesia namanya. Iya. PT. Namanya PT-nya Homer Indonesia. Homer Indonesia. Itu berarti buatan Mas Ari atau Mas Ari ada di dalamnya? Buatan Indonesia yang pasti. Oke. Dibuat di Indonesia. Kami mendesain dan memproduksinya. Tetapi kami nggak punya pabrik. Kita di salah satu pabrik itu. Di UKM juga. Ya, tapi oke lah. Tapi maksudnya apa yang bikin gua beli Homer? Kenapa gua nggak beli Fender atau Ibanez atau? Nah, ini penting. Ya. Ini agak apa istilahnya ya? Agak pemaksaan. Karena intinya Indonesia ini adalah salah satu negara penghasil gitar terbesar di dunia. Hah? Iya. Ada 2 tempat, yaitu di Bogor dan di Jawa Timur, di Mojokerto. Oke. Itu pabriknya sehari itu menghasilkan 1000 gitar. Bayangkan, 1000 sehari loh. Sehari. Seminggu berapa, sebulan berapa, gitu. Semua brand gitar dunia 60% dibikin di Indonesia. Hah? Iya. Sebutkan apa yang Anda tahu merek gitar. Fender dibikin di Indonesia. Oh iya. Iya. PRS, Ibanez. Steinberg, Epiphone. Iya, Epiphone. Hampir semuanya dibuat di Indonesia. Gitu. Sebentar, itu yang dibuat itu
originally dibuatnya di Indonesia. Iya. Dibuat di Indonesia. Wow. Dulu Fender di Meksiko. Ya. Dari Amerika dulu awalnya kan, Ya. dipindah ke Meksiko. Sekarang di Indonesia, tahun ini di Indonesia. Gitu. Ibanez juga gitu. Dulu di Jepang, Korea, sekarang di Indonesia. Gitu. Bayangkan loh 1.000 gitar sehari. Seminggu 7.000 gitar. Dan itu tersebar di satu dunia. Iya. Nah, sayangnya Indonesia tidak punya brand gitar lokal yang kuat, yang mumpuni, gitu. Ini agak bicara nasionalisme ya. Kalau ditanya tadi kenapa membeli Homer? Seharusnya saya bilang di sini setiap gitaris di Indonesia membeli gitar lokal, tidak harus Homer. Banyak sekarang sudah mulai bermunculan beberapa brand gitar. Ya untuk membangun gitar lokal di Indonesia. Kalau enggak ya Indonesia ya cuma jadi produsen aja, dan dua tempat ini PMA semua dua-duanya ini. PMA itu adalah penanaman modal asing. Pabriknya punya orang Korea, punya pabrik Korea yang dibikin di Indonesia, yang membuat hampir semua gitar di dunia itu ya di dua tempat ini yang terbesar. Dua-duanya, semuanya itu pabrik orang Korea yang punya. Jadi Indonesia ini cuma diambil kayunya, sama ya sumber daya pajaknya saja. Ya oke lah dapat tenaga kerjanya iya dapat. Cuman ya sayang kalau Indonesia nggak punya brand gitar lokal. Padahal sumber daya alamnya yang pasti sangat melimpah. Sangat melimpah, sumber daya manusianya punya nilai seni yang tinggi. Beda loh bikin TV sama bikin gitar, beda. Kalau ini cuma cetakan doang kan. Kalau gitar, final touch-nya itu di tangan. Di amplas, di center. Iya. Dan bengkok ya? Iya. 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 Jadi tangan orang Indonesia terampil. Halus lah kalau megang itu. Ininya juga, ngekernya juga presisi. Jadi itulah kalau ditanya kenapa Homer sampai sekarang masih ini ya, karena memperjuangkan itu. Tapi berat banget bro. Berat banget. Iyalah gimana kita, kan ujung-ujungnya modal, ujung-ujungnya duit. Gimana yang Homer modalnya cuma 100 juta dengan perusahaan yang modalnya udah miliar, 500 miliar umpamanya. Ya di atas kertas kalah kan pasti. Iya. Benar-benar. Tapi harus dilakukan. Kalau enggak ya Indonesia nggak bakal punya brand yang mumpuni. Ini buat kami, buat saya pribadi dan tim ini pekerjaan perang gerilya lah. Kalau perang itu perang gerilya karena enggak mudah, nggak cuma 1-3 tahun bisa berhasil. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi baru akan ada hasilnya. Karena lawannya yang udah established dari pastinya hampir 100 tahun yang lalu kan. Iya, dengan modal yang besar kan modal gitu. yang besar ya. Itu satu. 2025 ngapain aja satu. Gitar Homer Indonesia. Kedua juga mengembangkan usaha kita di bidang musik, produksi musik. Ya, mulai tahun ini, mulai 2 bulan yang lalu kita akan selalu mengupload 1 lagu setiap bulan. Wow, itu berarti label atau produksi doang atau? Ya produser lah ya, boleh dibilang begitu. Anything lah dipanggil apa aja, label juga ya. Sekarang nggak ada label bro. Iya kan, udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Semua orang bisa masuk ke DSP, semua orang bisa bikin video klip. Iya. Bisa. Dan udah 2 bulan ini kita merilis lagu dan berencana setiap bulan akan merilis lagu. Dan juga salah satunya
dengan Akamsi. Akamsi dari Meni Happy Lock ya. Meni Happy Lock. Iya. Dari sini. Thank you Meni Happy Lock. Thank you juga udah ketemunya di Padi juga Di gara-gara Padi ya. Iya. Itu gara-gara ulang tahunnya Padi ke-28. 28 bikin itu ya. Apa namanya? Cover. Ya, cover terus kemudian Happy Lock. Dari sini 2 lo yang menang. Akamsi kita. Oke, iya. Ada Happy Lock sama The Afternoon. Emang curang gitu ya. Bisa menang dua-duanya bagaimana ini? Gue yakin ada orang dalam, yakin gue. Gue pas lihat pengumumannya, apa-apaan nih dua-duanya? Satu, enggak, bercanda, bukan. Murni itu murni. Kita semua, kami juga kaget gitu ya. Maksudnya, loh kok bisa? Itu The Afternoon, waktu itu cover lagu Sobat, sama Happy Lock, Kasih Tak Sampai ya, bener ya. Dengan idenya waktu itu adalah kita pilih aja lagu yang kencang dibikin pelan, ya kita pilih aja lagu yang pelan dibikin kencang gitu. Sebenarnya ide gitu doang. Iya. Bagus. Segampang itu aja. Karena kadang seni yang mudah itu yang paling estetikal. Ternyata dapat apresiasi. Terima kasih juga dong Padi. Iya. Keren dong. Akhirnya. Mas tahu dong Mas tujuannya Mas. Tujuannya dibikin cover itu. Ya. Untuk apa gitu? Dulu tuh ide bikin cover itu buat apa dulunya? Oh ya, aktivasi aja, memperingati aja 28 tahun gitu kan. Jadi manajemen Padi punya ide itu gitu. Oh ya bagus gitu. Ya, dan itu keren sih. Ya, terima kasih juga buat Meni dan The Afternoon dan juga peserta lain. Ya, peserta lain tuh. Kenal Mas Hari kan? Kenapa? Dari situ kita kenal sama Mas Hari, akhirnya bisa bikin project buat Happy Lock gitu. Iya. Sama Meni Happy Lock-nya. Nanti diumumkan lagi ya. Nanti ada dong. Nanti kita bikin podcast sendiri ya, gitu. Nanti di channel-channel yang diproduksiin oleh Random Walk ya. Iya. Banyak channel kita. Ya, nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi lah soal project terbarunya. Iya, khusus yang dengan Meni judulnya Anything at All. Oke. Ya, nanti kita bahas ya. Itu bahas, kalau sudah ya. Itu penasaran tuh. upload. Berarti itu yang setiap yang nantinya akan tayang salah satu project dari Mas Hari. Memproduksi musisi-musisi baru. Ya. Kenapa sih Mas? Kenapa milih ngupload lagu? Itu bikin lagu, memproduserin lagu itu kenapa gitu? Kenapa musik lagi gitu? Kalau tadi kan bisnis gitar kan beda nih. Kenapa memproduksi lagu lagi? Itu memang tugasnya musisi itu kan. Oh, oke. Ya. Tugasnya musisi membuat lagu, berkarya. Jadi ya sampai mati ya kalau saya pikir ya musisi ya udah terus aja. Dan mungkin nggak bakal diem kali gitu. Nggak bisa diem lah musisi itu. Selalu bikin terus. Ya, dan seharusnya seperti itu. Gitu. Sederhana itu aja. Mikirin jualan nggak sih Mas? Gak usah dipikir. Kan kadang-kadang orang misalkan musisi itu ada kadang-kadang wah ini lagu ini nih, gua harus bikin lagu kayak gini nih biar jualan. Atau enggak sih, ini musik kayak gini tuh yang menurut gua udah oke, personal, udahlah keluarin aja gitu. Referensi tetap lah, harus lah. Apalagi zaman sekarang buat saya yang aku bilang tadi ketinggalan ya harus dengan referensi gitu. Cuman intinya ini aja nih eksperimental apa tadi? Iya. Eksperimen itu yang paling penting. Kalau enggak nanti mati nanti. Otak mati stroke nanti, ya kan? Iya kan? Ya. Jadi nggak usah mikir cuan, nggak usah mikir bikin 100.000 viewer, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Itu juga pesanku juga begitu ya. Karena banyak juga yang nanya-nanya gitu. Gimana caranya ini itu. Udahlah, kalau Anda musisi nggak usah mikir itu, udah. Nah, gue balikin lagi ke Padi nih Mas. Ya. Emang Padi mikir begitu Mas? Enggak. Dulu di era sebelum, oke lah, Sobat deh. Di era Sobat tuh mikir nggak sih ini lagu famous nih? Atau Kasih Tak Sampai bikin lagu kayak gini aja nih biar ini banyak nih orang Indonesia suka kayak gini. Mikir kayak gitu gak sih? Minta kasih jawaban yang bener ya. Oke. Kebalik, dulu justru nggak mikir, sekarang yang mikir. Oh, oke. Iya. Jadi kuncinya jangan mikir.
Kalau iya, kita dulu nggak mikir kok. Dikit-dikit lah mikirnya. Iya, Dikit-dikit aja. Masih banyak pacarannya, masih banyak apanya sama temen-temen. Kalau sekarang mikir terus ini gimana ya lagunya supaya udah ada tuntutannya ya. Tambah nggak enak. Iya benar. Iya. Berarti Tambah dulu nggak enak lagunya. malah bikin aja terus ya. Dulu ya. Wis saya pribadi aja, main aja. Dulu saya bikin padi itu nggak mikir mulu-mulu loh, sejujurnya. Oke, Nggak pengen bikin band untuk rekaman gini, enggak. Oke. Karena bandku sebelumnya bubar mulu gitu, aku pengen bikin band yang solid, yang nggak bubar-bubar gitu. Cuma itu tujuannya. Akhirnya ketemu Piyu, yang lain ngumpul gitu. 28 tahun. Iya. Makanya jangan, gak usah mikir udah. Iya. Just do it aja. Iya. Just do it and just be yourself. Itu motonya Homer. Just be yourself. Just be yourself. Iya. Ya menarik ya. Ada gitar, terus produksiin lagu terus setiap bulannya apapun itu ya. Iya. Ya. Apapun itu. Baru nanti masalah laku tuh urusan nanti lah ya Mas. Urusan nanti. Ya. Yang penting happy dulu, harus happy dulu. Happy yang paling susah dicari happy-nya kan. Ya, benar. Itu sekali lagi kalau ada yang nanya gimana sekarang label apa, udah nggak ada label sekarang gitu. Banyak yang nanya ke saya gitu. Sekarang kemana Mas ya cari label? Udah nggak ada label sekarang ini. Udah bikin, nanya gimana lagu saya, udah bikin aja, upload aja langsung gitu. Soal bagaimananya itu nanti. Yang penting dibikin dulu, diupload dulu. Oke. Soal nanti kemananya arahnya itu nanti. Ya. Yang penting bikin dulu. Yang penting jadi dulu lagunya. Gitu. Jadi nggak usah ragu maksudnya. Nggak usah ragu, nggak usah bingung. Langsung aja kerjakan, jadikan. Gua tidak perlu memberikan kata-kata terakhir teman-teman, karena ini udah mewakili semuanya kayaknya. Udah mewakili, lo mau jadi band kayak Padi atau bisa melebihi Padi, kayaknya tadi kalimat terakhir udah mewakili. Untuk nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak menimbang-nimbang. Iya. Bingung, nggak usah bingung. Nggak usah bingung ya. Jadikan, nggak usah bingung, jadikan. Ya, terima kasih banyak Mas Ari. Silakan dong. Gua bangga banget bisa ngobrol sama Mas Ari. Kita nanti pasti ngobrol lagi dong. Kan proyeknya banyak. Anything and all bersama Meni. Bersama Meni Epilog. Kita nanti. Jangan lupa tetap aja kita ketemu lagi di minggu depan di topik-topik yang lebih seru lagi. Ya, di sini Dr. Fredo speaking, mutatis mutandis.